sembarangan. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Jawa Tengah Pimpinan Sriyanto Ahmad, bertempat di Jalan Beranjangan Kota Lama, Semarang, pada Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 menggelar Halal Bil Halal yang dikemas dengan tema Temu Kangen Pasca Pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Acara halal bihalal PL ini sama keluarga besar PWI Magelang. Namanya Pak? Pak Banari. Pak Banari ini apa? Patri ya? Sukses selalu Pak Tri dan Pak Banari Dari Metro Indonesia. Lebih respect lagi Pak. Jadi Yang dihadiri para awak media yang tergabung di Serikat Pers Republik Indonesia, Jawa Tengah. berkaitan dengan Acara Halal Bil Halal yang didesain dengan tata ruang yang asri santai yang termasuk wilayah cagar budaya Kota Semarang ini, para awak media terlihat penuh sukacita, canda dan tawa, seperti terlihat saat Sriyanto Ahmad menyinggung soal gelombang protes atas rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang ramai dibicarakan para insan media. Kominfo, dan ketika kalau itu sulit, kita sebagai masyarakat yang mempunyai lisensi itu kita akan lakukan gugatan baik gugatan perdata maupun PT UN itu. Nah, programnya ini maka kita selama ini kan terjadi bias. Selama ini rata-rata Dalam benak para penggiat pers bertanya-tanya, bisakah Dewan Pers memperjuangkan profesionalisme, independensi demi tegaknya supremasi pers, atau sebaliknya dari Dewan Pers sendiri melemahkan supremasi pers? Hal ini terbukti dengan adanya isu tragis regulasi pers tentang Perpres 32 tahun 2024 tentang Publisher Right, platform digital global, dualisme kompetensi jurnalistik, uji kompetensi dan sertifikasi jurnalistik. Selanjutnya tentang isu yang baru hangat dan viral, yaitu tentang adanya revisi UU Penyiaran yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. saya dari Suara Metro Indonesia, ya YouTuber, ya wartawan, ya apa masih korektor lah, itu ya suka edit lah Atau kepentingan lembaga penyiaran swasta nasional yang diperjuangkan. Sriyanto mengomentari hiruk-pikuk protes revisi UU Penyiaran gara-gara muncul pasal 56 ayat 2.c yang isinya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Sriyanto melihat dari sudut pandang lain bahwa permasalahan ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Secara tegas Sriyanto menilai revisi UU Penyiaran mencantumkan pasal pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi di lembaga penyiaran swasta bertentangan dengan kemerdekaan pers, khusus bagi wartawan yang bekerja di media penyiaran. Sebenarnya revisi UU Penyiaran ini menurut Sriyanto justru menguntungkan bagi wartawan yang bekerja media cetak atau media online. Jurnalisme investigasi nantinya hanya bisa dinikmati masyarakat di media cetak atau di media online saja, terangnya. Sementara terkait munculnya banyak pertanyaan apakah praktek jurnalistik investigasi tidak bisa lagi dikerjakan wartawan jika revisi Undang-Undang Penyiaran ini jadi diberlakukan. tulisannya Pak, hasil karyanya itu. Jadi kalau hasil karyanya penjenengan, Sriyanto mengatakan, tidak perlu khawatir, kita harus bisa membedakan investigatif dari sisi undang-undang pers yang bersifat khusus lex specialis, dan KUHP yang bersifat umum lex general. Suatu investigasi yang masih dalam ranah penyelidikan dan penyidikan adalah suatu yang dikecualikan bukan untuk ranah publik sesuai Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, tegasnya.
Suyanto menekankan untuk menghadapi perkembangan dunia pers perlunya para wartawan yang tergabung di Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) segera melengkapi legalitasnya sebagai insan jurnalis dengan mengikuti sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPRI) yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau uji kompetensi yang direkomendasikan oleh Dewan Pers, dan semua itu sama-sama memiliki legalitas karena ada alasan pembenar yaitu sesuai aturan perundang-undangan. Maka kami menghimbau kepada instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memfasilitasi dan mengakomodir kedua lisensi tersebut, dan yang perlu diwaspadai justru jurnalis yang belum memiliki lisensi jurnalistik. Halal bihalal silaturahmi, tapi yang kedua kita adalah membahas isu strategis ya. Strategis pertama adalah hubungannya dengan public right, yang kedua hubungannya dengan kompetensi jurnalistik yang terjadi 25 itu nanti kita dapat solusi. Yang ketiga hubungannya dengan eksekutif investigatif yang menjadi viral. Menanggapi Ya, ini kalau menurut kami ini sebetulnya hal ini tidak sesuai dengan ya artinya muara demokrasi ya, dan juga pers yang sifatnya subordinasi di bidang pers, karena yang namanya investigatif itu sebetulnya kan hanya sebuah informasi ya, ini kan hanya satu perbedaan aja, konotasi perbedaan. Yang dimaksud dengan investigatif itu kan artinya melakukan klarifikasi dan informasi yang ditakutkan oleh pemerintah, mungkin dibilang informasi hubungannya dengan penyelidikan dan penyidikan. Padahal ini hanya indikasi yang sifatnya itu informasi. Seperti Undang-Undang Pers di pasal 6 itu kan berhak masyarakat tahu hubungannya kalau pers itu bagaimana menggunakan teknologi informasi itu untuk kepentingan publik. Itu aja, agar informasi untuk dibuka secara publik yang batas untuk publik, tetapi yang dikecualikan tidak boleh. Seperti di dalam undang-undang kita buat publik, yang dikecualikan itu salah satunya sudah dijawab di dalam pasal 17 itu, kalau informasi itu atau data atau berita itu masuk dengan ranah baru penyelidikan dan penyidikan yang sifatnya dimasuk ke KPK, aparat penegak hukum itu tidak boleh. Tetapi informatif yang sifatnya indikasi itu untuk kepentingan publik tidak boleh. Kalau itu dilarang, jelas itu menurut saya tidak sesuai dengan undang-undang pers. Baru itu masuk di undang-undang pers. terus dualisme mungkin Oh ya, ini tadi langsung ke UKW dan SKW ya. Nah, persoalannya sebetulnya begini. Artinya kalau di undang-undang pers itu sebetulnya ranah kompetensi jurnalistik itu menjadi ranahnya organisasi pers. Jadi kalau yang namanya Dewan Pers kan fasilitator, memfasilitasi kepada organisasi pers untuk mendidik, meningkatkan seorang wartawan atau jurnalistik untuk meningkatkan kompetensi. Nah, melalui harus jalur yang resmi, normatif apa? Regulasi apa? Kalau umpamanya katakanlah kompetensi kan ada BNSP. Terus kalau umpamanya mau Dewan Pers mau melakukan yang sebagai uji kompetensi juga melalui resmi, ya harus melalui juga sertifikasi yang resmi masuknya gitu. Tapi kalau ini terjadi dualisme pers itu saling mengilegalkan, sedangkan itu resmi dan sah semua, ada aturan masuk. UKW lewat jalur Dewan Pers, yang kedua yang satu lewat BNSP itu sama. Tetapi kalau hubungannya dengan kompetensi itu sebenarnya tidak soalan sepanjang itu masuk di regulasi nasional. Ada sertifikasi masuk BNSP, UKW mungkin yang seorang kompetensi di bidang universitas di Dewan Pers tidak ada masalah, kecuali sengketa itu sudah single ban masuk nanti ranah muara akhirnya di Dewan Pers sudah diakui di MK. Tetapi mungkin peraturan kode etik mulai organisasi persnya masing-masing itu. saya apa yang dilakukan SPRI terkait? Nah, langkahnya pertama kan sudah melakukan gugatan dan sudah diakui Dewan Pers single bar. Terus langkah yang kedua sudah buat langkah karena tertutupnya. Sebetulnya ini kan karena
tertutupnya Dewan Pers, akhirnya dari SPRI buka yang namanya LSWPS. Itu karena langkah mediasi atau tidak ada komunikasi antar semua wartawan. Ini nanti kalau dualisme pers ini terjadi, ini nanti akan jadi bombastis, akan jadi bom waktu ketika nanti pers-pers yang konstitusinya kalau Dewan Pers itu ada 11, padahal asosiasi pers banyak. Nanti kalau ini bersatu, semua lakukan bukan gugatan ya, lakukan dia kumpulan aduan unjuk rasa dan sebagainya menagih kepada pemerintah. SPRI luar